Oke, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Oke, gimana nih perjalanannya tadi menuju ke sini, mulai dari Mbaknya dulu. Tadi sedikit nyasar, harusnya ke kanan malah ke kiri. Oke, tapi aman ya? Iya. Oke, Mbaknya. Tadi krimis sedikit sih Kak, tapi sampai sini udah reda. Tadi aku barengan sama Elsa juga. Iya, bareng. Tapi aman ya? Aman. Tadi. Oke, Mbaknya. Tadi ada sedikit kemacetan. Dekatnya lampu merah. Ada apa, Mbak? Itu ada perbaikan jalan tadi. Oke, jadi agak lama. Iya. Oke. Mbaknya. Tadi ada kendala sedikit, motornya itu ketahuan Sebelum saya mengawali sesi konsumen hari ini, kita baiknya itu perkenalan diri dulu ya. Saya Isbarena untuk menjadi konselor pada siang hari ini. Sekarang gantian Mbaknya untuk memperkenalkan diri, mulai dari Mbaknya. Saya Amarta Rahma. Dari mana Mbak? Sekolahnya dari SMA Negeri 1 Baru. Mbaknya? Saya Zian Elvi dari SMA Baru juga. Sama. Iya. Saya Samarita dari SMA Baru juga. Saya dari Itika dari SMA 1 Blitar. Oh, beda sekolah ya? Iya, beda. Oke. Saya Devi Fiani dari SMA 1 Garum juga. Oke, jadi yang beda Mbak Iya. ini. Oke. Sebelum kita mengawali lagi, saya mau ngasih tahu dulu di sini itu jadi mbak-mbaknya nanti kalau cerita aja, nggak usah kayak takut cerita mbak-mbaknya ini tersebar kemana-mana. Pasti ada apa terjaga banget gitu loh ya ceritanya gitu. Oke. Sekarang mbaknya ini mempunyai masalah apa dari mbak ini ya? Mungkin setelah lulus dari SMA bingung mau melanjutkan ke kuliah apa langsung kerja. Mbaknya? Aku ada sedikit problem di keuangan sih Kak buat kuliah. Keluarga gitu ya. Oke, Mbak. Kalau aku nggak ada sih, cuma kayak susah berinteraksi dengan orang yang nggak dikenal. Kalau aku mungkin agak condong ke ekonomi keluarga juga. Jadi sama kayak mbak ini ya. Iya. Kalau saya itu kayak malu berinteraksi dengan orang. Oh, jadi kayak mbaknya ini merasa introvert gitu ya? Iya. Oke. Aku mau tanya nih teman-teman, harapan kalian untuk mengikuti konseling hari ini itu apa? Mulai dari mbak ini. Gak usah ditawain gitu. Sama mbaknya ini dulu harapan. Harapannya sih dapat solusi ya, Mbak. Soalnya saya juga bingung tentang cerita saya itu, saya nggak ada buat orang yang dengar cerita saya. Jadi ada tempat cerita. Iya, nggak ada tempat cerita. Jadi saya bingung kan, kalau ke psikolog mahal ya Kak ya. Iya. Itu makanya saya bingung mau cerita kemana, dan akhirnya kebetulan ada Mbak juga. Saya mungkin bisa sharing-sharing sama Mbak juga. Oke. Mbaknya? Saya berharap saran aja sih Kak. Oh, jadi kayak butuh pandangan juga ya mbak ya. Kalau mbaknya? Harapan saya setelah ini saya lega sih Kak. Hati saya lega habis cerita. Oke, baik. Sudah mendapat pandangan nanti ke depannya harus melangkah kemana. Oke. Mbaknya? Kayak butuh teman cerita juga. Oh, jadi di rumah itu kayak belum ada teman cerita sama kayak persahabatannya belum gitu. Iya, belum. Oke. Kita langsung aja ya teman-teman ya untuk mengawali sesi konseling pada siang hari ini. Kira-kira ini kita mau bahas permasalahannya punya siapa dulu. Kita memilih yang paling urgent dulu aja ya. Gimana kesepakatan dari teman-teman? Kalau saya ingin teman saya yang bercerita, karena teman saya kayaknya lebih
kesempatan untuk memilih masalahnya Mbak Jihan tadi yang mempunyai kesusahan di ekonomi keluarga gitu ya. Iya. Oke Mbak Jihan, boleh diceritain Mbak masalah Mbak Jihan ini secara detailnya. Iya, jadi Bentar Mbak, izinkan saya mencatat ya Mbak ya. iya, silakan. Boleh Mbak. Jadi saya dua bersaudara. Saya tinggal sama ibu saya saja karena sudah berpisah sama ayah saya sejak saya kelas 3 SD. Dari awal saya ayah saya itu tidak pernah membiayai keluarga saya. Jadi sejak saya umur 2 tahun, ibu saya harus bekerja di tempat orang untuk membiayai saya sama kakak saya. Terus kebetulan kakak saya udah lulus di sekolah dan saya sebenarnya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi kebetulan ibu saya sudah lama bekerja dan mungkin tubuhnya sudah tidak kuat lagi untuk bekerja. Jadi saya memutuskan untuk kerja saja setelah itu karena saya tidak sama ibu saya membiayai saya sama kakak saya sendiri sejak saya kecil. Tiga. Jadi gini Mbak, aku itu sejak SD kelas 2 udah belum ditinggal ayahku sejak kecil. Lalu ayahku itu gak pernah biayain aku sama kakakku sama sekali. Jadi yang biayain aku dari kecil itu ibu aku aja. Ibuku kerja dari aku umur 2 tahun itu dia udah kerja buat biayain aku sama kakakku. Aku itu punya ayah tapi nggak dapat perannya sama sekali. Oh, kok bisa ya Mbak? Boleh diceritakan secara detailnya Mbak? Iya, karena ayah aku itu nggak pernah sama sekali biayain aku. Sebenarnya hubungan aku sama ayah aku itu masih baik sampai sekarang, masih ketemu juga. Cuma dia nggak pernah biayain aku, nggak pernah ngajak aku jalan, nggak pernah minta sama aku juga gitu. Dan ayahku itu orangnya keras banget. Jadi dulu ayah aku beberapa kali main KDRT ke keluarga. Seperti dia pernah pukul ibuku sampai wajah ibuku itu bengkak dan biru-biru gitu. Terus dia juga pernah nampar aku sampai berdarah cuma karena makanku dikit. Sebenarnya masalahnya sepele kan Kak, tapi dia sampai segitunya mukul-mukul anaknya. Oh, jangan nangis. Sebelum cerai juga ibu aku itu jadi ibu aku itu makan bakso terus sama ayahku ditampar dari bawah. Oh, jadi Sampai kena ya matanya sampai sobek. Terus juga ibuku itu nyiapin kopi panas buat ayahku, tapi sama ayahku disiram ke ibuku.
memutuskan buat cerai aja, soalnya udah nggak kuat kan sama kelakuan ayahku sih seperti itu. Padahal itu tuh cuma karena ibuku ngobrol sama tetanggaku yang cowok, udah gitu toh. Oh, jadi kayak ayahmu itu masih masa cemburu gitu ya pas ngobrol sama tetanggamu itu. Mungkin iya, sama pengaruh dari orang luar juga sih kak. Jadi ayahmu ini sampai sekarang pun nggak ngasih uang apa gitu ya? Nggak pernah sama sekali, Sama kakakmu juga nggak pernah. nggak pernah. Gimana sih perasaan kamu terhadap situasi keluargamu sekarang ini? Sebenarnya sekarang aku lebih ke lega sih kak, habis ayah sama ibuku cerai, soalnya udah nggak ada yang main tangan sekarang. Dulu kan hampir tiap hari itu cekcok gitu loh, berantem terus sekarang udah cerai, aku tinggal sama ibuku sama kakakku. Sekarang aku udah lega karena nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang main tangan gitu. Jadi Mbak Zihan ini juga mempunyai trauma gitu ya, masalah sosok orang tua, terutama ayah sih ya. Ya, dulu habis cerai masih takut sih kak ketemu sama ayahku, sampai aku umur 14 tahun itu sama ayahku didatengin terus. Dia kan juga nggak mau toh pisah sama anaknya, dia maunya itu tinggal sama anak-anaknya, tapi anak-anaknya kan nggak mau karena tahu sifat dia kayak gitu. Anaknya juga takut mau tinggal sama dia, takut dipukul lagi tuh. Terus sampai akhirnya lama-lama aku sama kakakku dibilangin sama ibu, katanya nggak apa-apa kalau mau ikut sama ayahmu, itu kan juga ayahmu, bukan orang lain, katanya nggak apa-apa. Tapi anak-anaknya juga nggak mau, kasihan sama ibu juga, ibu di rumah sendiri nggak punya siapa-siapa juga. Jadi ayahmu ini sudah KDRT gitu ya dari sejak kecil. Ya, Pas ayahmu itu ngantar kamu masih kecil tuh ditampar. iya, hampir tiap hari sih kak dipukulin, nggak tahu sebabnya apa, kayak dibuat pelampiasan gitu. Kita semua juga nggak tahu kenapa dia tiba-tiba pukul, tiba-tiba datang terus mukulin anaknya, mukul istrinya. Kita tuh nggak ada yang tahu sebabnya apa dia mukul kayak gitu. Jadi nggak punya sebab di masa keluarga itu nggak ada ya sebelumnya. Nggak ada, kita semua nggak tahu masalahnya apa. Oke. Baik. Teman-teman gimana nih pada perasaan Mbak Zihan? Mulai dari Mbak Turut prihatin sih. Saya baru tahu Pak ada orang tua seperti itu. sebelumnya mbaknya belum pernah tahu ya kayak tetangga Belum pernah. makanya Agak lihat perlakuan seorang ayah gituin anaknya sama tantanya sama istrinya gitu ya. Kalau Mbak Elsa, Kebetulan ayah saya juga agak kasar ya sama anak-anaknya sama istrinya juga. Jadi ibu saya itu selalu dimarahin kalau nggak nurut sama ayah saya. Nanti kalau anaknya belain itu juga ikut disalah-salahin. Tapi alhamdulillahnya ayah saya nggak pernah keras dalam fisik. nggak usah bercanda-bercanda, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Kalau mau nangis silakan, kalau mau
menghilangkan rasa sedihnya ya nggak apa-apa kok. Apa santai Mbak. Jadi masalahnya Mbak Elsa ini hampir sama dari Mbak Zihan ya, tapi lebih parah permasalahan Mbak Iya. Zihan ya. Oke. Sebenarnya menurut Mbak Rahma, Iya, miris banget sih. Jadi saya jadi lebih bersyukur karena dia mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua dan masih lengkap. oke. Selanjutnya nih Mbak Zihan ya, kayak Mbak Zihan ini kan sekarang SMA ya. Iya. Setelah SMA nih, Mbak Zihan mau rencananya mau kuliah apa kerja? Mau kerja aja sih Kak, mau bantu ibu. Kenapa Mbak kalau nggak kuliah? Kan bisa kesini, kan bisa ya meminta kayak apa ya, tunjangan dari ayahnya gitu. Masa ayahnya nggak mau? Sebelumnya udah pernah minta izin buat minta uang buat bayar sekolah, tapi katanya buat apa ngasih uang kamu gitu, kan kamu nggak ikut sama papa gitu katanya. Jadi di situ nggak pernah lagi minta uang. Saya udah cukup. Iya. Apakah Mbak ayahnya Mbak Zihan ini di daerah sini? Atau Masih di daerah sini, nggak jauh dari rumah saya. di sekitar kita? Nggak juga. Kita paling bertemu 1 bulan sekali. Kalau aku rumah dia Kalau di kayak di WA apa telepon gitu gimana? pernah tapi jarang, paling cuma pas nanyain apa gitu, nggak pernah nanyain kabar juga sih Kak, paling cuma pas ada perlu apa gitu. Oke, seumpama ya Mbak ya, seumpama ayahnya Mbak Zihan itu datang terus kayak memperbaiki semuanya lah, gimana responnya Mbak Zihan? Saya sendiri nggak mengharapkan itu sih Kak, karena udah terlanjur sakit hati sama kelakuannya. Jadi hidup sama ibu aja udah enak, nggak usah sama bapak. Jadi udah merasa nggak perlu sosok ayah lagi gitu ya? Iya. Oke, ini Mbak, kan tadi Mbak Zihan kan memilih untuk bekerja setelah lulus SMA. Kan Mbak Zihan sama teman-teman kan mengerti juga ya kalau setelah SMA itu kita kebanyakan kan memilih kuliah untuk kayak apa ya, memiliki pendidikan lah ya yang lebih tinggi gitu ya. Apa sih kayak artinya Mbak, arti dari nggak kuliah dari Mbak Zihan ini? Maksudnya dalam konteks tujuannya kan Mbak Zihan kan memilih untuk bekerja, Iya. nggak kuliah. Oh ya, nah dari konteks tujuannya apa sih yang Mbak Zihan artikan yang penting dari gimana ya? Gini. Apa sih arti pendidikan dan kuliah dari Mbak Zihan? Pendidikan itu sangat penting ya menurut saya. Kalaupun ada kesempatan buat saya kuliah, saya mau juga kuliah. Tapi karena belum ada kesempatan buat saya kuliah, saya kerja dulu. Nanti kalau misal saya ada kesempatan setelah kerja, saya mau kok kuliah dengan biaya saya sendiri yang saya hasilkan sendiri buat naikin pangkat saya mungkin. Ya
yang Mbak Zihan lihat ya, dan Mbak Zihan ini dalam keluarga dan tanggung jawab yang mungkin harus diemban itu apa? Peran dirinya Mbak Zihan dalam keluarga itu kan pastinya sangat penting ya, sebagai kayak orang tua kan mintanya Mbak Zihan kan kayak kamu itu harus menjadi anak yang sukses kan, pastinya gitu kan, itu mempunyai tanggung jawab ya Mbak ya. Alhamdulillah di sini orang tua saya nggak pernah nuntut apapun, ibu saya juga nggak pernah nuntut apapun, mau nilai saya bagus, prestasi saya bagus, prestasi saya jelek, itu nggak pernah nuntut apapun. Nilai saya jelek pun selalu diapresiasi sama orang tua saya. Jadi kalaupun saya hanya kerja yang kecil-kecil aja, nggak apa-apa, nggak pernah dituntut untuk harus sukses, harus maju, harus lebih dari ayahmu, harus lebih dari kakakmu, itu nggak pernah dituntut. Oke, jadi orang tuamu itu terutama ibumu ya, itu saling kayak menghargai lah ya usahamu ya. Oke, tadi kan mempunyai masalah ekonomi ya, ketika SMA nih Mbak, ketika SMA kayak bayar seragam, apa buku, apa uang jajan itu, apakah ada kesulitan Mbak saat ini? Alhamdulillah nggak pernah ada kesulitan ya, karena ibu saya itu selalu mengusahakan apa yang harus saya dapat. Jadi alhamdulillah saya nggak pernah kekurangan. Ibu saya selalu mengusahakan apapun yang saya dapatkan. Oke, seumpama ya Mbak ya, seumpama Mbak Zian ini kayak orang tuanya Mbak Zian ini nggak punya uang nih, kayak kehabisan uang, terus Mbak Zian ini butuh banget, apa sih yang Mbak Zian lakuin? Mungkin saya kan sekarang masih sekolah ya, mungkin saya akan mengambil kerja part-time buat bantu biaya orang tua saya, buat hidup keluarga saya. Oke, jadi Mbak Zian ini akan kayak berusaha membantu ibunya Mbak Zian ya, seumpama ibunya Mbak Zian ini kehabisan uang gitu ya. Oke, Mbak Zian, apa sih yang pernah dipikirkan Mbak Zian untuk mengatasi kendala biaya kuliah seumpama mau kuliah? Iya, saya akan bekerja dulu. Oh ya tadi. Iya, Oke, jadi Mbak Zian ini mau sebelum kuliah mau bekerja dulu untuk mencari uang sendiri gitu ya? iya. Sampai menghasilkan uang sendiri. Oke. Ketika Mbak Zian ini kayak dapat KDRT dari ayahnya Mbak Zian, apa sih reaksinya Mbak Zian? Kayak Mbak Zian itu langsung lari apa gimana? Kalau lari enggak sih kak, sakit hati aja, terus paling ngurung diri di kamar sambil mikir kok ada ya ayah kayak gitu. Jadi paling aku ngurung diri buat mikir-mikir itu aja. Nanti aku keluar lagi, nangis nggak boleh, ada nggak apa-apa. Ya udah kayak kelihatan biasa aja, hari-hari biasa, nggak ada kelihatan rasa sakit atau apapun itu. Oke, tapi Mbak Zian ini masih mempunyai rasa hancur ya Mbak ya, di hatinya Mbak ya? Iya. Saat ini juga ya Mbak ya? Iya. Oke, nah dari ceritanya Mbak Zian seperti ini, gimana pendekatannya Mbak atau yang mau Mbak ungkapkan ini dari Mbak siapa dulu? Ini? Jadi Jian, saya ingin bertanya,
pernah nggak kamu kalau ketemu ayah kamu sewaktu-waktu itu mungkin melihat wajahnya doang itu kayak benci sama ayahmu sendiri? Pernah nggak? keinget sama Heeh. Kalau benci enggak sih, tapi kalau keinget pasti ingat, mungkin selamanya juga akan keinget itu. Tapi aku nggak pernah ada rasa benci atau apapun itu, karena bagaimanapun juga dia kan tetap ayahku juga. Sudah. Terima kasih. Oke, baik. nggak bisa berkata-kata saya Gak apa-apa Esa, jangan malu. Kamu mau mbaknya? Kalau semisal ibu kamu ingin menikah lagi tuh gimana? Kan maksudnya kan Iya, trauma sama perlakuan ayah. nggak apa-apa sih sebenarnya kalau ibu saya mau menikah lagi. Saya justru senang ada yang menemani ibu saya. Tapi saya agak-agak terima ya kalau bapak saya yang menikah. Nggak tahu kenapa. Sudah Tapi menikah kayak ya bapaknya? iya, kebetulan sudah menikah. Bapaknya cepat ya. Ya, lebih cepat dari ibu saya ya. Iya, Oke. Jadi terus sih mbak? iya. Nggak apa-apa. Saya senang banget kalau ibu saya mau menikah. Justru sampai saat ini saya masih menunggu-nunggu ibu saya menikah. Tapi katanya ibu saya nggak mau menikah. Kenapa? Mungkin dia trauma ya sama laki-laki dan menghindari untuk menikah lagi. Tapi saya benar-benar berharap ibu saya menikah lagi supaya ada teman hidup, ada teman cerita, nggak cuma sama anak-anaknya aja. Itu. Mbak Ratna? Sudah cukup. Cukup. Oke, mbak mau nyambung dari pertanyaannya mbak tadi ya. Kan tadi mbak ini tanya kalau ibunya menikah gimana. Nah, aku mau tanya nih, ibunya mbak Zian ini apa pernah kayak cerita sama anak-anaknya kayak tentang yang ibunya mbak Zian alami, kayak rasakan gitu, rasa sedih, terus bercerita ke anak-anaknya pas gimana gitu, pernah? Selama ini ibu saya nggak pernah cerita soal yang kayak gitu sih. Cuma anak-anaknya juga kan udah lihat sendiri kelakuan ayahnya kayak gitu. Ayah saya ngelakuin itu semua kan juga di depan anak-anaknya gitu. Jadi ibu saya nggak pernah cerita apapun itu tentang ayah saya atau kesakitan yang dialami ibu saya. Ibu saya tipe orang yang diam, nggak oversharing gitu ya kak. Oke, tapi ibu mbak Zian ini nggak bercerita, tapi kan anak-anaknya pasti mengerti ya kalau ibunya itu Iya. pasti ikut merasakan lah ya. Oke. Mbak Zian ini apa pernah kayak bercerita kepada teman apa saudara? Pernah sih kak. Biasanya juga saudara-saudara saya tanya, kamu sama ayahmu gimana gitu. Kadang saya juga cerita sama teman-teman saya kalau saya habis ketemu ayah saya gitu, saya cerita sama teman saya.
tadi aku habis ketemu sama ayahku gitu, terus ada kejadian kayak gini-gini gitu. Oke, jadi saudaranya Mbak Zian pun kayak kasih semangat juga ya kepada Mbak Zian. Iya, dia selalu support saya dalam hal apapun itu. Itu dari saudara ibu apa dari saudara ayah Mbak Zian? Dari saudara itu sih, kalau saudara ayah saya nggak begitu dekat ya, karena emang jarang berbaur gitu. Oke, tapi sejak saat ini apa masih kayak berhubungan sama saudara-saudara ayahnya? Masih sih, kita juga nggak ada yang gimana-gimana, kita semua menerima itu dengan lapang dada. Orang tua ayah saya juga tetap berhubungan baik dengan ibu saya. Ibu saya juga nggak pernah dendam, nggak pernah ada rasa yang mungkin menghalangi dia untuk berbaur sama keluarga ayah saya. Oke. Tadi kan mbaknya mau bekerja dulu ya, kayak mbaknya masih mempertimbangkan kalau mau kerja sama kuliah, apa sih kayak solusinya orang tua itu dikasih nggak mbak? Nggak kayak mbaknya ini udah milih kekeh mau milih kerja ya. Sebenarnya sama kakak saya disuruh kuliah aja, cuma karena saya kasihan sama ibu saya karena terus bekerja sampai tua, saya nggak tega kan lihatnya, jadi saya memutuskan buat kekeh kerja aja supaya bisa membantu perekonomian keluarga juga, dan saya nggak harus mikir-mikir buat beli apapun kebutuhan saya. Oke, dari suasana keluarganya Mbak Zian kan kayak sulit ya. Nah, gimana sih Mbak Zian ini menunjukkan kayak kontribusi kebermaknaan Mbak Zian di dalam keluarganya itu seperti apa? Kan tadi keluarganya Mbak Zian sulit pastinya ya, suasananya kayak rumit gitu loh ya. Iya. Oke, nah itu gimana sih Mbak Zian ini untuk menunjukkan kayak kontribusi di dalam keluarga? Iya. Oke Mbak Zian, setelah orang tuanya Mbak Zian cerai ini, kan pastinya ada pesan dari orang tua buat Mbak Zian dan kakaknya Mbak Zian ya. Salah satunya apa sih Mbak Zian pesan dari orang tuanya Mbak Zian ini? Pesan dari ibuku sih, kalau mau nikah cari yang benar-benar serius, yang tanggung jawab, dan jangan sampai dapat yang kayak ayah melakukan KDRT, kekerasan kayak gitu, jangan sampai. Jadi kalau aku nanti mau nikah harus benar-benar dipikir matang-matang dulu, baik apa enggak orangnya, terus latar belakangnya gimana, baik apa enggak, orangnya baik, tanggung jawab, jujur gitu. Oke, jadi orang tuanya Mbak Zian ini maunya Mbak Zian itu jadi maunya nggak kayak orang tua Mbak Zian gitu ya. Betul. Oke. Saat ekonominya keluarganya Mbak Zian sulit nih, ketika pas udah orang tuanya Mbak Zian sudah cerai, siapa sih kayak yang membantu, yang lebih membantu Mbak Zian, lebih membantu keluarganya Mbak Zian menurut Mbak Ziannya sendiri? Kan maksudnya kayak kan tadi orang tua Mbak Zian udah cerai, oh nggak ada kayak seumpama saudara gitu, Nggak nggak ada pernah ya, Kak. membantu Mbak. Iya. Oh, jadi tetap ibunya Mbak Zian. Iya. Oke, yang lain gimana respon dari masalah
menyesal udah pernah ngerasi keluarga kamu, mungkin kayak minta maaf sama kamu. Kayaknya kalau misal kurang tahu ya saya menyesal apa enggak orangnya, tapi dia nggak pernah minta maaf atau melakukan sesuatu yang baik untuk memperbaiki dirinya di depan keluarga saya, itu nggak pernah ya. Nggak usah buru-buru Mbak. Jadi intinya ayahku nggak pernah minta maaf sama aku, saudaraku atau keluargaku karena udah ngelakuin semua yang dia lakukan sama keluargaku itu. Oke, kalau yang lain apa ada Mbak Rahma mungkin? Aku mau ada sedikit tanya. Kamu kan udah SMA, pernah nggak kayak kamu menjadi ayahmu itu pernah? Pernah. Nah itu ayahmu tadi udah itu kan udah nikah. Ya, Udah nikah. Itu kamu ketemu istrinya dari ayahmu itu enggak? ketemu dong. Ketemu itu istrinya tuh sama kamu gimana? Responnya. Sebenarnya sebelum nikah dia sangat baik banget ya sama saya, sama kakak saya, bahkan sampai kasih uang-uang gitu, terus ngasih makanan-makanan yang apa ya, pokoknya sampai ngasih gitulah supaya iya mungkin itu ya, supaya aku deket sama dia. Tapi aku sama kakak kan juga kayak membatasi takutnya obrolan kita. takutnya kayak dulu gitu. Kalau terlalu dekat. Apa kayaknya nanti ibu kandungnya Mbak Sia merasa kayak gimana gitu ya, jaga hati lah. Oh iya. Tapi alhamdulillah ibu saya nggak pernah. Iya. Justru ibu saya malah nyuruh saya berbaur sama keluarga baru ayah saya. Cuma saya sama kakak saya kurang menerima ya. Setelah nikah ini ibu tiri saya agak ngasih batasan gitu ya kayaknya. Kayak jarang ngobrol, nggak sama kayak dulu sebelum nikah gitu. Jadi aku sama kakakku kayak oh ternyata orangnya gini. Dulu sebelum nikah baik-baik supaya ngerestuin dia sama ayahku, tapi pas sudah nikah itu nggak mau deket. Sering ketemunya sama ibu tiri. Enggak sih, jarang. Mungkin pas ada acara di rumah ayahku gitu aku kesana, terus ketemu sama ibu tiriku gitu. Kan tadi katanya Mbak Sian kan rumahnya deket ya. Ya, Kayak semisal Mbak Sian itu berangkat sekolah nih, apa nggak pernah kayak ke papasan apa gimana? nggak pernah sih kalau papasan gitu. Mungkin kalau pas aku jalan-jalan di luar itu ketemu, paling cuma saling sapa aja, terus ngobrol dikit, habis itu ya udah nggak ada apa-apa lagi. Oke, menurut Mbak Sian nih ya, apa udah punya anak yang sekarang ini? Sekarang sih ibu tiri saya sama ayah saya belum punya anak bareng gitu. Cuma ibu tiri saya juga ada anak dari suami lamanya. Jadi ibu tiri saya itu dulu punya suami, terus meninggal, terus akhirnya nikah sama ayah saya. Dia punya anak satu, udah kerja, cewek juga.
untuk Mbak Jihan atas masalahnya? Hubungannya sama anak dari ibu tirinya gimana? Itu sebenarnya selama ini semenjak sebelum dan setelah ayah saya nikah belum pernah sama sekali ketemu sama anaknya, karena anaknya ada di rumah ibunya yang dulu, dia nempatin rumah ibunya yang dulu. Sekarang kan ibunya tinggal di rumah ayah saya gitu, jadi nggak pernah ketemu sama sekali. Mbaknya? Ada lagi? Enggak ada lagi. Mbak Cici? Mungkin ada. Mbak Elsa? Mungkin kasih sayangnya sama anak sandungnya itu gimana? Disamakan sama atau enggak sama kasih sayang ayah kamu yang diberikan ke kamu? Kurang tahu ya sama enggaknya, tapi semenjak kenal ibu tiri saya, ayah saya jarang sekali kunjungin saya, nengok saya itu jarang sekali. Bahkan telepon pun kayak nggak pernah. Mungkin karena dia sekarang udah punya keluarga baru, jadi anaknya yang tinggal sama ibunya udah Cukup gitu. iya. Oke. Mbak Jihan ini apa pernah kayak dengar dari tetangga, apa dari saudaranya Mbak Jihan kalau sikap ayahnya Mbak Jihan ini masih sama kayak dulu atau sudah berubah? Udah berubah sih, soalnya dulu kan ayahku sering banget kunjungin aku ke rumah gitu, tapi beberapa tahun ini tuh nggak pernah kunjungin aku sama sekali, jadi aku yang ke rumah ayahku gitu. Kata ayahku sih harus kamu yang kunjungin aku, bukan aku yang kunjungin kamu gitu. Karena aku ayahku, bukan karena dia ayahku, jadi harus aku yang nengokin dia. Apa sih yang Mbak Jihan rasakan kayak pas ayahnya Mbak Jihan itu bilang kayak gitu? Sebenarnya ya nggak apa-apa sih, cuma omongan-omongan ayahku tuh kadang, bukan kadang sih, tapi sering bikin sakit hati gitu ya. Jadi hampir setiap ketemu tuh obrolannya bikin sakit hati terus, tapi aku nggak pernah nunda-nunda buat ketemu ayahku sih. Aku tetap sering mengunjungi dia juga, meskipun omongannya nggak baik, tapi tetap aku kunjungin karena di sana kan juga ada nenekku juga. Aku nggak cuma ngunjungin ayahku doang, aku juga ngunjungin nenekku, ngunjungin adik-adikku gitu. Oke. Mama? Nggak apa Mbak Cici kalau mau ada yang diungkapkan. Jihan termasuk orang yang hebat sih menurut saya. Soalnya dia tadi bilang kalau dia nggak benci sama ayahnya. Padahal itu udah melewati batas banget gitu kak. Dan itu kayak menurut saya hal yang tidak lumrah untuk seorang ayah ngikutin anaknya. Apalagi Jihan tuh cewek, jadi mungkin agak sensitif banget menurut saya. Trauma dia untuk melewati lagi ke yang lain. Oke, nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa Mbak.
Mbak Sian itu kayak mempunyai trauma ya. Oke, apa Mbak Sian ini sudah kayak mempunyai pasangan untuk yang lebih mengerti Mbak Sian, pasangan gitu Mbak? Sekarang sih ada ya. Boleh diceritain sederhana ya Mbak? Jadi karena dari kecil aku kurang peran ayah, aku jadi senang sih punya cowok yang bisa ngertiin keadaanku, terus hampir memenuhi seperti menggantikan sosok ayah di hidupku. Jadi kayak bisa buat cerita gitu ya Mbak ya. Ya, Apakah sangat membantu banyak Mbak lihat ini? lumayan membantu ya, karena kan di rumah saya tuh kan setiap hari dari pagi sampai sore sendiri. Kakak saya kerja sampai malam, ibu saya juga kerja sampai malam. Bahkan saya mau tidur pun ibuku baru pulang kerja. Jadi kan saya kurang ada tempat untuk cerita. Saya butuh teman buat cerita. Tuh kebetulan ada itu cowok saya, bisa buat tempat cerita, bisa ngajak saya jalan, padahal saya nggak pernah jalan-jalan sama sekali. Saya jadi punya teman buat jalan, punya teman buat kemana-mana, ada temennya gitu. Sebelumnya saya nggak pernah dapat itu semua dari ayah saya. Dan ibu saya sama kakak saya kan sama-sama sibuk kerja, jadi saya nggak punya siapa-siapa gitu kalau mereka lagi kerja. Oke, baik. Untuk responnya dari orang tuanya Mbak Sian dulu ya. Ini gimana sih responnya orang tua Mbak Sian terhadap Mbak Sian ini sudah pasangan, tapi pasangan ini kan menurut Mbak Sian sudah sangat membantu Mbak Sian ya. Kakak saya sih malah cowok saya ya, karena saya jadi ada temennya dan saya nggak sendirian lagi. Dulu ibu saya nggak setuju sih kalau saya punya cowok, takutnya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu, karena saya juga masih sekolah kan gitu. Ayah saya pas tahu saya punya cowok langsung marah-marah ke saya gitu, karena ya itu mungkin takut terjadi hal yang nggak diinginkan gitu. Dan akhirnya gimana Mbak? Tapi akhirnya beberapa bulan ini saya kan udah mau lulus nih sekolah, jadi ayah saya sudah mengizinkan saya untuk punya cowok, tapi jangan buru-buru nikah dulu karena masa depan saya kan masih panjang gitu. Ibu saya juga berpesan jangan sampai terjadi apa-apa gitu, kalau bisa ya cuma temenan aja gitu, buat ya teman main, teman teman ngobrol gitu. Kak saya juga mendukung saya karena karena Kurangnya peran dari iya, karena kurangnya peran dari ayah tadi. Kebetulan keluarga cowok saya juga welcome sama saya, semua menerima saya gitu. Mereka juga baik-baik semua dan menerima keadaan keluarga saya yang itu. Iya. Oke. Gimana ini manfaat kan tadi sabar ya Mbak ya.
Gak apa-apa kok, ini kita sambil bicara-bicara biar masalahnya Mbak Zia ini nggak mengingat-ingat gitu ya Mbak ya. Oke Mbak Zian, kan tadi sudah Mbak Zian kan menceritakan tentang masalah Mbak Zian ya yang ada buat Mbak Zian. Nah, sosok pacarnya Mbak Zian ini apa mungkin bisa menggantikan sosok ayahnya Mbak Zian? Dengan semua yang dia lakukan dan dia tunjukkan untukku, itu saya berpikir dia bisa menggantikan peran ayah saya di kehidupanku, karena apapun yang dia lakukan itu selalu membuat saya bangga, dan apapun yang aku lakukan dia itu selalu menerima selama itu baik gitu. Memersatukan Mbak Zian juga. Iya. Nah yang lain apakah ada yang perlu dipertanyakan atas masalahnya Mbak Zian ini kepada Mbak Zian? Silakan Mama. Kalau boleh tahu itu respon kamu dalam Respon dalam pasangannya iya maksudnya. sudah baik sama Zian ini kan, itu tanggapanmu gimana? Kepada pasangan. Iya, aku senang sih karena dapat pasangan yang baik, pengertian, dan selalu mengusahakan apapun yang aku butuhkan gitu. Oke. Nah yang lain? Mbak Sani. Oh my god. Gak apa-apa Mbak. Apa ya? Dari masalahnya Mbak Rahma. Mbak ini dulu apa? Kamu kan pernah ngerasain beruntung. Terus kamu kayak ngeliat orang, contohnya kamu wisuda ya. Iya. Itu biasanya kan kalau wisuda adalah momen keluarga. Itu biasanya ada keluarga yang berkumpul. Iya. Terus kamu perasaan kamu gimana? Gak gimana ya, karena aku punya sosok ibu yang sangat hebat dan paling berpengaruh di hidupku. Aku udah seneng banget ada ibuku walaupun gak ada ayahku. Mbak Rahma apa Mbak? Gak apa-apa Mbak, gak usah malu kok. Kan sama temennya sendiri ya tadi. Oke Mbak Zian, kan tadi Mbaknya kan sudah bertanya ya Mbak ya. Nah apa aja sih dampak negatif, kan maksudnya ada ya dampak negatif dari perceraian orang tuanya Mbak Zian di kehidupan sehari-harinya Mbak Zian itu Kalau kehidupan sehari-hari mungkin nggak ada ya. Paling kalau di sekolah ada acara dan membutuhkan ayah gitu, kayak ada acara apa gitu di sekolah yang melibatkan ayah, aku sangat sedih ya, karena kayaknya ayahku tidak mau mendampingi aku di sekolah. Oke, apa pernah sih Mbak ayahnya Mbak itu Mbak suruh kayak ada acara di sekolah gitu? Pernah, dan jawabannya dia lagi sibuk sama kerjaannya gitu. Jadi ya aku
budeku kayak gitu. Yang menurut Mbak Dian ya, kan Mbak Dian kan juga kenal sama anak ibu tirinya Mbak Dian. Nah, menurut Mbak Dian itu kasih sayangnya ayahnya Mbak Dian sama anaknya ibu tirinya Mbak Dian itu sama apa nggak sih? Kayak kasih sayangnya kepada Mbak Dian. Saya kurang tahu ya karena saya nggak pernah ketemu anak tirinya itu. Tapi setelah menikah, ayah saya jadi jarang mengunjungi saya, jarang ngobrol sama saya gitu. Padahal dulu ayah saya itu masih sering lah mengunjungi saya 2 minggu sekali, 1 bulan sekali gitu. Tapi sekarang kalau saya nggak ke rumahnya, ayah saya nggak pernah nanyain kabar saya gitu. Jadi dari perjalanannya orang-orang Mbak Dian ini mempunyai hal negatif ya Mbak ya di kehidupannya Mbak Dian ini, kayak mengganggu apa dari tersebut, apa mengganggu Mbak Dian kayak kayak masalah, kan pastinya di sekolah kan pastinya kayak biasanya temannya Mbak Dian itu kan cerita kayak masalah keseruan lah sama orang tuanya gitu. Jadi Mbak Dian kan kayak merasa ini apa aku mau nggak ngelakuin sama ayahku gitu. Kalau ini sebenarnya enggak, cuma kadang ya juga pengen ngerasain kayak teman-teman, kayak jalan sama ayahnya, ngobrol gitu. Karena aku dari kecil kan juga jarang ngobrol sama ayahku gitu. Aku juga pengen ngobrol dan jalan sama ayahku kayak teman-teman yang lain gitu. Pernah nggak sih Mbak Dian ini cerita curhat-curhatan? Pernah, sering sih aku cerita sama temen deketku gitu soal masalah di rumah gitu. Selagi itu nggak mengganggu aku dan menurutku masih baik-baik aja, aku selalu cerita. Selanjutnya gimana sih respon teman-teman yang Mbak Dian ketika Mbak Dian bercerita gitu? Dia adalah ya, teman cerita saya. Oh, jadi ini satu kelas gitu ya? Iya. Ada kelas Mbak? Iya. Nggak nama apa sama siapa gitu. Dia selalu nanya keadaan saya kayak kamu gimana gitu, kenapa gitu. Jadi aku selalu cerita sama Rahma gitu, kalau di sekolah habis ada masalah atau cuma sekedar ngobrol biasa, aku selalu cerita sama Rahma gitu. Oke. Yang lainnya nggak dikasih tahu itu? Kebetulan kita belum satu bangku. iya. Bangkunya jauh kagaan. Iya. Oke, yang lain apa ada yang respon atau saran dari masanya? Saran dari saya buat Mbak Jihan, semangat untuk menjalani hidup dan jangan pernah putus asa, banggakan ibu karena ibu yang menanggung beban semua keluarganya. Gimana Mbak Elsa? Apa tadi kalau Mbak Dewi? Mbak Dewi. Menurut mbak-mbaknya itu masalahnya Mbak Jihan.
Jangan menyerah ya. Tetap semangat. Iya. Kalau ada papam, kalau selama kamu nggak ada dulu cerita, mungkin kita bisa berbagi dengan cerita. Oke. Tuh. Apakah Mbak Zian ini mau ada yang diceritakan? Kalau ada nggak apa-apa Mbak ceritakan. Kita masih ada punya waktu kok ini kurang lebih 7-8 menit lagi. Tidak. Oke, baik. Sesi konseling pada hari ini waktunya kurang lebih sudah 60 menit ya teman-teman ya. Ini kan udah sore juga ya, pastinya teman-teman udah capek. Kita akhiri saja sesi konseling pada hari ini. Nanti kalau ada mau ada yang konsultasi atau masih mau cerita lagi, kita buat perjanjian di grup WhatsApp ya teman-teman ya. Kan udah membantu kan ya. Kita hubungan langsung di WhatsApp ya. Ya oke. Oke baik. Terima kasih ya teman-teman sudah menghadiri sesi konseling pada hari ini. Dan saya akhiri. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Terima kasih.